Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup. Kita belum wafat dan belum mati. Ini merupakan anugerah supaya kita menambah amal, mengurangi dosa dengan istighfar. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, pemberi syafaat. Moga-moga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika amal kita kurang, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad menggenapinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada hari ini, yang sama-sama berbahagia BKM yang telah memfasilitasi kita kajian di setiap hari Kamis. Moga-moga menambah iman, menambah amal, menambah yakin akan surga dan neraka, dan bertambah yakin mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan ditempatkan di surga dan menjauhkan kita dari murka dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Pada tausiah singkat ini kita akan membahas hakikat mati dan syafaat, surat Az-Zumar 42 sampai dengan 44. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh summa ilaihi turja'un. Kita mulakan langsung ayat pertama atau ayat 42 dari surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi siapa yang mematikan kita dan kenapa kita mati? Jawabannya jelas. Yang mematikan kita Allah. Hakikat kematian, bahwa mati itu dari Allah. Walaupun ada malaikat pencabut nyawa, dan setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya punya malaikat matinya masing-masing. Saya punya malaikat mati. Bapak secara individu punya malaikat mati. Ibu juga. Uniknya malaikat mati ini sehari 70 kali mau cabut nyawa kita nggak jadi-jadi. Sehari. Artinya tiap 15 menit itu malaikat pencabut nyawa mau cabut nyawa kita. Standby-nya luar biasa. Tiap 15 menit, nggak ngantuk lah itu ya. Mau tidur sebentar udah alarm bunyi lagi, mau tidur alarm. Tapi belum ada instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah kun, jadi, selesailah nyawa kita. Mau sakit, mau nggak sakit, mau sehat, mau kena bencana, mau di atas kasur, mau di dalam laut, kalau sudah ajalnya tiba, selesai. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi wafat, yatawaffa, Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Jadi bahasa Arab wafat, bahasa Arab mati. Kalau bahasa Indonesia mati untuk binatang, tumbuh-tumbuhan.
Kalau untuk manusia biasa disebut dengan wafat. Tapi sebenarnya nggak ada beda antara wafat dan mati dalam bahasa Arab. Kedua-duanya berlaku untuk manusia. Ya, mati untuk manusia, wafat untuk manusia. Ada perbedaan arti, tapi objeknya ya sama, manusia yang mati itu. Apa beda wafat dengan mati? Wafat artinya sempurna. Wafaitu daini, ku bayar lunas hutangku. Kalau misalnya hutangnya 500, ku bayar 500. Wafat namanya, selesai, lunas. Itu wafat. Jadi kalau bapak, ibu dan saya wafat, artinya sudah selesai lunas. Hidup kita di dunia sudah sempurna. Wafat sempurna. Jadi kalau hari ini kerja kita belum perfect sekali, belum sempurna sekali, itu berarti kita belum mati. Jadi kalau sudah sempurna kali bahaya juga, berarti sudah mau mati gitu ya. Arti di sini sempurna apanya sih? Apakah kalau kerja sempurna mati? Enggak juga. Sempurna di sini ajalnya, rezekinya, jodohnya, apa-apanya lagi. Nah, inilah dia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan wafat kecuali sempurna rezekinya, jodohnya, apalagi. Nah, ini bagian dari kesempurnaan itu. Hina mautiha, kalau sudah sempurna rezekinya, sempurna kehidupannya, matilah dia. Mati artinya apa? Berpisahnya tubuh dengan nyawa, dengan nyawa, dengan roh kita. Dan ini tidak saja terjadi dalam kematian sesungguhnya, tidur kita juga begitu. Wallati lam tamut fi manamiha, roh kita itu di genggaman Allah pada waktu bapak ibu dan saya tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah menggenggam nyawa orang itu saat mati dan gak dilepaskan balik. Jadi ada orang tidur kemudian gak bangun-bangun, rupanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa dia meninggal? Gak ada sakitnya, dia tidur gak bangun-bangun karena memang sudah sampai ajalnya. Allah suruh malaikat cabut nyawanya dan tak usah dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Sementara bapak, ibu dan saya tadi malam tidur, nyawa kita dicabut. Jadi 8 jam kita tertidur atau kurang atau lebih dari itu, kita nggak sadar apa yang kita lakukan selama 8 jam itu. Ya kan? Tiba-tiba bangun pagi hari, Allah titipkan nyawa kita balik, ya, hingga ajalim musamma, hingga pada saat ajal kita tiba, akhirnya kita pun betul-betul mati. Jadi berapa lama lah sebenarnya kita hidup ini? Kalau namanya kita tidur itu mati, berarti kalau umur 70 tahun, sepertiganya untuk tidur, gak lama lah kita di dunia ini. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh tidur dan mati merupakan satu pembelajaran bagi masyarakat atau kaum atau umat yang mau berpikir. Apa sih pelajaran dari hakikat kematian yang dapat kita ambil pelajaran? Bahwa yang mematikan dan membuat kita tidur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran penting. Inilah antara sains dan agama, imtak dan ibtek katanya. Iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi bergabung. Ada orang yang berpikir bahwa tidur dan mati ini misteri. Ada penelitian mengatakan sebelum dia mati berapa berat badannya, dan setelah dia mati berapa pula berat badannya, ada berkurang sedikit.
Sehebat itulah ruh kita. Tapi sedikit ini mempengaruhi. Ada orang gak sadar dia sudah dalam posisi mati suri. Jantungnya masih berdetak. Dia belum mati. Nyawanya ada. Tapi begitu nyawanya tak ada, jantung tak berdetak, berat timbangannya itu tipis sekali hilang. Tapi ada yang hilang. Dikaji. Sehingga kesimpulannya memang ada ruh di samping jasad. Ada jiwa di samping raga. Membuktikan bahwa ada hari akhirat, ada Allah di samping alam raya yang nyata dan kasat ini. Inilah dia pelajaran penting sehingga kita yang hidup ini berpesan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang asing. Kalau mau lihat orang yang telah mati, lihatlah di kuburan. Banyak itu. Ya kan? Atau kita mau merasakan mati, tidurlah. Mati itu. Kalau mau lihat orang yang mau mati, datanglah ke rumah sakit. Ada banyak yang sakarat mau wafat itu. Dalam mati manusia melepaskan hidup jasmani, tapi nyawa manusia tidak mati, nyawanya tak mati. Ia kembali ke suatu alam wujud yang lebih memberikan kesadaran tentang kenyataan dunia rohani. Allah mengambil nyawa itu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita punya 5 kehidupan loh. Kita sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuman benih kita kecil sekali. Akhirnya kita berada di alam kedua, namanya alam rahim ibu kita. Itu pun beratnya tak lebih dari ons sampai sekian kilo, 3 kilo, 4 kilo kita pun lahir. Alam kedua. Ada pintu ketiga, alam dunia. Maka ada pintu keempat, alam kubur. Pintu kelima, padang mahsyar. Pintu keenam, surga dan neraka. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kematian itu adalah pintu. Sebagaimana kita lahir di dunia dari rahim ibu, ada beberapa pintu yang harus kita lewati. Akhirnya keluarlah bayi mungil yang bernama Ustadz Jainal itu. Yang bernama bapak, yang bernama ibu. Kita lahir, kemudian kita mati. Kita masuk ke fase berikutnya, ke kehidupan berikutnya, melewati sebuah pintu yang namanya kematian untuk hidup di fase berikutnya. Jadi tidak ada yang namanya mati sungguh-sungguh. Mati nanti adalah kehidupan hakiki berikutnya. Ya, maka pelajaran penting mati dan tidur misteri kehidupan. Apa sih pelajaran penting dari itu? Engkau mungkin bisa menunda sholat dan aktivitas ibadah lainnya, tapi satu hal yang pasti, tak seorang pun bisa menunda kematian. Mati. Yang kedua, syafaat. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ataukah mereka mengambil syafaat selain dari Allah? Syafaat di sini diartikan dengan penolong, tapi sebenarnya beda. Syafaat apa sih arti syafaat secara harfiah? Asy-syaf'u wal witru. Syaf'u artinya genap, witir artinya ganjil. Salat witir, salat ganjil, bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Salat witir. Genap namanya asy-syaf'u. Syufa'a artinya penggenapan. Kalau misalnya ada kain koyak di tengahnya, maka ditempel supaya bisa sholat nutup aurat. Menempel kain ini namanya digenapi supaya tertutup cantik manis. Syafaat bahasa harfiahnya. Kalau kami berada di Al-Azhar University Kairo Mesir, itu ada syafaat dalam penilaian. Al-Quran bisa memberi syafaat, pelajaran Al-Quran. Misalnya ada 10 materi pelajaran. Zaman dahulu kita belajar her namanya.
Kalau 3 mata pelajaran tidak lulus dari 10 mata pelajaran 7 lulus, 3 tidak lulus, maka kita tetap di tahun 1 mengulangi 3 mata pelajaran itu zaman dahulu. Tapi kalau Al-Qur'annya lulus, 1 mata pelajaran yang 3 tadi dikatrol oleh kampus, itu otomatis kampus memberi syafaat, sehingga berkat Al-Qur'an yang harusnya tadi tetap tahun 1 jadi dia naik tahun 2 dan meninggalkan 2 mata pelajaran karena Al-Qur'an memberinya syafaat. Jadi kapan sih syafaat berlaku? Kalau kita dalam kondisi tak terselamatkan di neraka, maka Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena kita memperbanyak sholawat kepadanya, dia bisa memberi syafaat kepada kita hingga kita dikatrol dan naik ke dalam surga. Inilah dia makna syafaat. Tapi kalau nilai bapak ibu misalnya 8 atau 9, syarat lulus hanya 7 atau 6, maka tak perlu syafaat. Syafaat tidak diperlukan oleh semua orang yang soleh, yang beriman, bertakwa. Tapi syafaat diperlukan oleh mereka yang dalam kondisi injury time, ya, hampir masuk neraka atau sudah masuk neraka. Seperti tadi, tinggal 3 mata pelajaran. Kalau dia tak disyafaatkan oleh Al-Quran, maka dia tetap tinggal di tahun 1, tak naik tahun 2. Inilah dia syafaat, dan itu tidak didapat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kesalahan dalam syafaat tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amittakhadhu min dunillahi syufa'a, adakah orang mendapatkan syafaat sementara dia tidak menyembah Allah? Takkan mungkin. Inilah dia hakikat syafaat. Syafaat itu selama bapak ibu dan saya beriman. Contoh kain tadi, kita punya kain sarung, koyak, ditempel, dapat syafaat. Sekarang kita tak punya kain, apa yang mau ditempel? Bisa nggak kita menempel di kain yang kita sendiri tak punya? Kita meminta syafaat sementara kita tak percaya kepada Allah, bisakah dapat syafaat? Tak bisalah. Karena sumber syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Terlebih selain Allah tak punya kekuasaan, tak punya kerajaan, tak punya kepemilikan sedikit pun, dan tak punya akal. Wah, ini luar biasa. Al-Quran mengatakan kita minta kepada berhala, kita minta kepada patung. Berhala dan patung itu tak punya otak. Ketika Nabi Ibrahim menghabiskan seluruh patung yang ada di rumah peribadatan itu, dia tinggalkan patung yang besar. Penduduk kampung mengatakan, kaukah yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tanyakan yang paling besar ini. Apa kata para penyembah berhala? Kau ini Ibrahim gak waras kau. Masa kita harus tanya kepada patung yang besar, dan tahu dia tak bisa ngomong, tak bisa berpikir, kau suruh pula dia berbicara. Kata Nabi Ibrahim, dah tahu tak bisa ngomong, tak bisa berpikir, kenapa pula kalian sembah? Inilah dia la ya'qilun. Itulah dia agama. Sehingga penduduk masyarakat Nabi Ibrahim marah, kehilangan akal sehat, dan berkatalah di antara mereka supaya tidak hilang raut mukanya, raut wajahnya, harriquh, bakar Nabi Ibrahim. Di sinilah Allah menunjukkan pertolongannya, syafaatnya di dunia sebelum syafaatnya di akhirat. Walaupun syafaat itu sebenarnya penggenapan, tapi terjemahannya masuk juga dalam penolong selain Allah Subhanahu. Allah menolong Nabi Ibrahim sehelai rambut pun tak terbakar. Ini sesuai dengan ayat sebelumnya di kajian surat Az-Zumar kita, bahwa hasbiyallah
wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Berserahlah pada Allah dan mintalah pertolongan dengan penuh tawakal kepada Allah wahai orang-orang yang bertawakal. Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak cukuplah Allah, hasbi Allah bagiku, wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, ni'mal maula, sebaik-baik wali, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong, sehelai rambut pun tak terbakar. Inilah karena apa? Karena Allah memiliki sesuatu, selain Allah tidak memiliki sesuatu, bahkan tidak berakal. Tapi Pak Ustadz, ada juga yang menyembah manusia, manusia berakal, ada yang menyembah malaikat, Roh Kudus punya akal. Tuan-puan, tentu saja akal manusia, Nabi Isa, Nabi Muhammad terbatas dibandingkan kuasa Allah, Tuhan yang Maha Esa tak terbatas. Nabi Muhammad pernah lupa, Nabi Isa tidak tahunya, dan mereka adalah makhluk Allah yang mulia, tapi kekuasaannya, kehidupannya terbatas. Mereka semua sudah wafat karena mereka bukanlah Tuhan. Inilah dia kenapa kita harus meminta syafaat, meminta pertolongan lebih luas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia pemilik kekuasaan, karena dia Tuhan yang Maha mengetahui, Maha kuasa dan Maha perkasa. Kalau yang dipuja berhala, benda-benda itu tak bernyawa, tak berdaya, dan sudah jelas tak punya kekuasaan atau akal pikiran. Inilah dia penyembahan yang salah dan pengambilan syafaat tidak pada tempatnya. Maka kesimpulan kedua sebelum kita tutup pada kesimpulan ketiga atau terakhir, syafaat itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat Nabi atas izin Allah terlebih dahulu, ya. Rasulullah pemberi syafaat, lalu diterima syafaatnya, lagi diterima syafaat, tapi syafaat seluruhnya milik Allah, dan syafaat tidak diberikan kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, orang Mesir terkadang disuruh sholat. Ayo sholat. Apa kata dia? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat asar, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat maghrib, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat isya, Allahumma suruh sholat berselawat dia. Inilah mungkin syafaat yang dipermainkan, inilah syafaat yang akhirnya tak diberikan oleh Allah kepada manusia seperti ini. Jangan karena Nabi memberi syafaat, maka kita bersolawat kepada Nabi lalu tak sholat. Ini salah. Maka ada pendapat yang mengatakan gak ada syafaat itu. Gak ada syafaat. Kenapa? Ada orang hidup di balik syafaat. Seperti tadi disuruh sholat, dia kata Allahumma shalli ala Muhammad. Aku udah sholat. Ini sholawat bukan sholat. Iya, aku sholatnya bersolawat. Karena kalau Nabi memberi syafaat kepadaku selesai, ngapain aku sholat? Ini salah. Maka Allah tak beri izin kepada orang yang mempermainkan syafaat seperti itu. Terakhir, maka ini adalah kejelasan kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampai sekaliber Nabi Muhammad pun menegaskan lillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ardh, karena Allah pemilik langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un. Kalian bermain-main di dunia ini, tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian kalian mengharapkan syafaat, maka aku bisa memberi, aku tidak bisa memberi karena aku pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Kelak kalian akan kembali kepadaku. Summa ilaihi turja'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini menegaskan kepada kita bahwa syafaat yang utama dan pertama itu ada di akhirat, walaupun di dunia ini ada. Dan kita apakah harus meminta syafaat dalam hidup kita? Sebenarnya tidak. Yang diperintahkan oleh Allah, kita kalau banyak dosa, banyak kemaksiatan,
bukan meminta syafaat, tapi memohon ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita kalau kita tergelincir dan tidak bisa lagi ke belakang, hidup harus ke depan, tapi kita bisa mendiletnya dengan memperbanyak ucapan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wa atubu ilaih. Ya Allah, aku beristighfar, tiada Tuhan selain Engkau, aku bertobat kepadamu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini adalah spirit semangat agar dosa kita berkurang dan Allah melayakkan kita di surga. Jadi syafaat yang utama dan pertama adalah datangnya dari Allah, dan Allah memberikan syafaat itu bukan dalam bentuk melalui manusia yang memberikan rewardnya kepada kita hingga kita terkatrol, tapi Allah mendilet. Contoh pada kajian sebelumnya, ini ada dosa banyak, ini ada kebaikan banyak, tapi dosa kita lebih banyak daripada kebaikan, sehingga kalau berdasarkan dosa dan pahala ini kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah mengatakan ku tutup ini dosamu dan ku upgrade ini pahalamu, maka akhirnya kita masuk surga tanpa harus transit di neraka. Dan ini bukan syafaat dari manusia, ini rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan syafaat itu berlaku? Ketika ini sudah ditutup pun masih juga tak tertutup-tutupi, harus juga transit di neraka. Sama tadi dengan nilainya 3 yang gagal, maka dalam hal itu boleh jadi karena kita bersolawat kepada Nabi, menebarkan kebaikan, melakukan amal soleh, sudah dikatrol segitu tinggi masih kurang juga, itu juga menjadikan barometer mendapatkan syafaat dan kita pun keluar dari neraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan demikian kita dapat melihat semua kerajaan milik Allah. Pada akhir alam wujud yang sekarang ini, manusia akan dibawa ke hadapan Allah untuk diadili. Maka yang ketiga dan terakhir, syafaat diberikan karena Allah Tuhan Maha Kuasa. Allah yang paling banyak menyelamatkan hambanya dari neraka. Caranya bisa pakai syafaat, bisa diampuni dosa kita, bisa ditutup Allah aib kita, atau boleh jadi orang-orang yang kita tolong, ayah, emak kita, anak, cucu kita, sayang kepada kita, mereka memberi syafaat, atau Nabi Muhammad SAW memberi syafaat, semuanya terjadi atas izin Allah, atau Al-Quran yang kita kaji pada hari ini memberi syafaat, dan semua yang baik kita lakukan bisa menjadi jembatan memberi syafaat. Inilah yang paling banyak menyelamatkan kita dengan dari neraka. Berbagai pintu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema kita hari ini hakikat mati dan syafaat, Az-Zumar 42-44. Dapat kita ambil kesimpulan, mati dan tidur misteri kehidupan ini semua bersumber dari Allah. Syafaat itu semata-mata adalah hak Allah. Syafaat diberikan karena Allah Tuhan Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita dan kita dilayakkan Allah di surganya, terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah mengudara 30 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.